Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bentuk-bentuk dari hal. Hal dilihat dari segi bentuknya. Di sini ada dua. Ada yang masuk dalam kategori hal mufrad, ada yang masuk di dalam kategori hal ghairu mufrad. Hal ghairu mufrad ini ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Untuk yang jumlah ini ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang berupa jumlah fi'liyah. Sementara untuk yang syibhul jumlah ini ada yang berupa susunan jar majrur dan ada pula yang berupa susunan dhorof. Mari kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari hal mufrad. Hal mufrad adalah hal yang tidak berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Bentuk dari hal mufrad ini terbatas dengan bentuk isim mufrad atau berbentuk isim mutsanna atau berbentuk jamak, baik jamaknya ini adalah jamak mudzakkar atau jamak muannas ataupun jamak taksir. Contoh hal yang berupa isim mufrad, hal ini banyak, seperti lafaz jaa Khalidun aliman. Jaa datang Khalidun, siapa Khalid? Aliman, padahal dalam keadaan pintar. Lafaz alim di sini adalah merupakan hal yang bentuknya adalah isim mufrad. Kemudian contoh yang berbentuk mutsanna atau yang berbentuk isim tasniyah, seperti lafaz jaa at-talibani alimaini. Jaa datang at-talibani, siapa dua siswa, alimaini, padahal dalam keadaan pandai keduanya. Alimaini ini adalah bentuk dari hal yang berupa isim tasniyah. Karena memang sohibul halnya di sini berbentuk tasniyah, maka halnya pun berbentuk tasniyah. Demikian pula manakala sohibul halnya di sini mudzakkar, maka halnya ini pun berbentuk mudzakkar pula. Contohnya yang berbentuk muannas seperti lafaz ja'at at-talibatani alimataini. Ja'at datang at-talibatani, siapa dua siswi, alimataini, keduanya dalam keadaan pandai. Ini adalah contoh hal yang berupa isim mufrad dan berupa isim tasniyah, baik yang mudzakkar maupun yang muannas. Selanjutnya, contoh dari hal yang berbentuk jamak. Contohnya yang berbentuk jamak mudzakkar, seperti lafaz jaa at-talibuna raqibina. Jaa datang at-talibuna, siapa para siswa, raqibina, padahal dalam keadaan mengendarai kendaraan semuanya. Raqibina ini adalah bentuk dari hal yang berupa jamak mudzakkar. Hal ini terjadi karena memang sohibul halnya berupa jamak mudzakkar. Demikian pula manakala berupa jamak muannas, seperti lafaz ja'at at-talibatu raqibatin. Ja'at datang at-talibatu, siapa para siswi, raqibatin, padahal semuanya mengendarai kendaraan. Lafaz raqibat ini adalah merupakan hal yang berbentuk jamak muannas. Hal ini terjadi karena memang sohibul halnya berbentuk jamak muannas. Kemudian contoh dari hal yang berbentuk jamak taksir.
Contohnya seperti lafaz Ja'a at-tullabu ulama'an. Ja'a datang at-tullabu, siapa para siswa, ulama'an, padahal dalam keadaan alim-alim semuanya. Di sini halnya adalah berbentuk jamak taksir karena memang sahibul halnya juga berbentuk jamak. Ini adalah contoh-contoh daripada hal yang mufrad, yaitu hal yang tidak berbentuk jumlah ataupun syibhul jumlah. Selanjutnya adalah contoh daripada hal yang berbentuk jumlah. Baik jumlah di sini adalah jumlah ismiyah. Contohnya seperti lafaz Ja'a Khalidun wa huwa yabki. Ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, wa huwa padahal adapun dia Khalid, yabki ialah menangis. Huwa yabki adalah susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar, yang jumlah ini kedudukannya sebagai hal, yaitu menjelaskan tentang keadaan sahibul hal, yaitu lafaz Khalid. Bagaimana keadaan Khalid ketika dia datang? Dia datang dalam keadaan menangis. Selanjutnya contoh dari hal yang berupa jumlah ismiyah di dalam ayat Al-Quran, seperti lafaz wa'id wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma ittakhadhtum al-ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa'id dan tatkala, wa'adna telah menjanjikan siapa kami Musa kepada Musa, arba'ina lailatan 40 malam. Tuma kemudian ittakhadtum menjadikan siapa kalian al-ijla kepada anak sapi, mim ba'dihi dari sepeninggalan Nabi Musa, wa antum padahal adapun kalian zalimun ialah orang-orang yang zalim. Dan ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kalian menjadikan anak sapi sesembahan sepeninggalannya, dan kalian berada dalam kondisi sebagai orang-orang yang zalim. Di sini kita perhatikan lafaz wa antum zalimun. Antum zalimun adalah susunan dari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang secara keseluruhan ini adalah merupakan hal yang menjelaskan dari lafaz antum yang ada pada lafaz ittakhadtum. Kalian yang menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan berada di dalam kondisi termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini adalah contoh dari hal yang berbentuk jumlah ismiyah di dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya contoh hal yang berbentuk jumlah fi'liyah. Contohnya seperti lafaz ra'aitu Khalidan yadribu at-tifla. Ra'aitu melihat siapa saya Khalidan kepada Khalid, yadribu padahal memukul siapa itu Khalid, at-tifla kepada anak kecil. Yadribu at-tifla adalah susunan jumlah fi'liyah karena memang di sini terdiri dari susunan fi'il dan fa'il yang tersimpan di dalam lafaz yadribu, yang kesemuanya ini kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan tentang keadaan Khalid ketika saya lihat, yaitu Khalid sedang memukul anak kecil. Jadi Khalid ini adalah sebagai sahibul halnya. Selanjutnya contoh jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai hal di dalam ayat Al-Quran, seperti lafaz wa'id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum
su'al adzabi. Wa'id dan tatkala najjaina menyelamatkan siapa kami Allah kum kepada kalian, yaitu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, min ali fir'auna dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum padahal menimpakan siapa mereka kum kepada kalian, su'al adzab kepada keburukan azab. Kita perhatikan lafaz yasumunakum yang merupakan susunan dari jumlah fi'liyah, yaitu susunan fi'il dan fa'il yang secara keseluruhan adalah merupakan hal dari Ali Fir'aun. Jadi Ali Fir'aun ini adalah sahibul halnya, yang mana mereka itu akan menimpakan adab yang pedih terhadap Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Selanjutnya adalah hal yang berbentuk syibhul jumlah. Untuk hal yang berbentuk syibhul jumlah di sini ada yang berupa jar majrur dan ada yang berupa dhorof. Kita mulai dari syibhul jumlah yang berupa dhorof. Contohnya seperti lafaz ro'a Khalidun al-usfura fawqa syajarah. Ro'a melihat, Khalidun siapa Khalid, al-usfura kepada burung pipit, fawqa syajarati padahal berada di atas pohon. Lafaz fawqa syajarah ini adalah susunan dhorof yang kedudukannya sebagai hal yang menjelaskan tentang keadaan atau kondisi daripada usfur, bahwa usfur di sini keadaannya berada di atas pohon. Selanjutnya contoh daripada hal yang berbentuk syibhul jumlah yang berupa susunan jar majrur seperti lafaz ra'aitu tifla ala sarir. Ra'aitu melihat siapa saya, tifla kepada anak kecil, ala sarir padahal berada di atas ranjang. Lafaz ala sarir ini adalah susunan jar majrur yang merupakan hal dari lafaz atifl. Atifl di sini adalah sahibul halnya. Jadi bagaimana keadaan anak kecil yang saya lihat? Keadaannya dia berada di atas ranjang. Ini adalah contoh-contoh daripada hal yang berbentuk syibhul jumlah, di mana ada yang berupa susunan jar majrur dan ada yang berupa susunan dhorof. Untuk hal yang berbentuk syibhul jumlah di sini terdapat perbedaan pendapat terkait apakah yang menjadi hal di sana adalah susunan jar majrur ataupun dhorof itu sendiri, ataukah kalimat yang dibuang. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa yang menjadi hal adalah dhorof atau jar majrur itu sendiri, bukan kalimat yang lain. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang menjadi hal adalah lafaz yang dibuang dan diperkirakan. Sebab syibhul jumlah wajib memiliki keterkaitan kejadian. Sementara kalimat yang memiliki keterkaitan tersebut ada yang berbentuk kalimat isim, ada yang berbentuk kalimat fi'il. Contohnya seperti lafaz ini, ra'aitu at-tifla 'alas sarir. Ra'aitu melihat siapa saya, at-tifla kepada anak kecil, 'alas sarir dalam keadaan berada di atas ranjang. Ini adalah susunan syibhul jumlah yang berupa jar majrur. Menurut pendapat yang pertama, yang menjadi hal adalah lafaz 'alas sarir ini, yaitu susunan jar majrur, bukan lafaz yang lain. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa bukan ini, melainkan lafaz yang dibuang, yang perkiraannya bisa berupa kalimat isim, bisa berupa kalimat fi'il, yang mana apabila berupa kalimat isim takdirannya adalah mustaqirron. Apabila berupa fi'il bisa berupa istaqarra. Jadi ra'aitu melihat siapa saya, aktiflah kepada anak kecil, mustaqirron padahal tetap siapa itu anak kecil, ala sarir di atas ranjang. Jadi halnya adalah lafaz yang dibuang yang perkiraannya adalah mustaqirron. Sementara manakala berupa fi'il adalah lafaz istaqarra. Ra'aitu tifla istaqarra ala sarir. Ini adalah menurut pendapat yang kedua.
Demikianlah ulasan dari bentuk-bentuk hal di mana dia ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk ghairu mufrad. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.